Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, saya dapat servisan dari subscriber guys. Dan saya menerimanya tuh dalam keadaan terbungkus kotak seperti ini ya. Jadi ini apa ini bungkusnya? Pioner. Ini bekas harddisk ya kemungkinan. Ya, jadi ada subscriber datang bawa HP ini dan beliau menceritakan bahwa HP ini tuh sudah habis ganti LCD ya, tapi blank. Nah ini saya terima itu tidak ada penutupnya, backdoornya tidak disertakan ya. Ya, saya akan coba nyalakan. Jadi ini bilang yang punya, awalnya HP ini normal ya, jatuh, pecah, lalu diganti LCD, di toko spare part dicoba, dites, nyala ya. Tapi setelah dipasang di rumah, dia hasilnya blank. Seperti ini saat saya nyalakan. Nah, dia ngeblank ya, tidak ada display. Tetapi lampu LED nyala. Ya, HP ini lama ya. Hampir rawat inap itu 2 mingguan karena kasus belum selesai. Dan ini IC power, lalu jalur lampu sudah diperbaiki semua. Jalur lampu oke, IC power sudah diganti. Nah ini ada penampakan itu ya, apa kepalanya copot ya untuk di antenanya. Jadi mungkin ini pemilik saat ganti LCD sendiri, dia itu panik ya, kok gambarnya tidak muncul. Lalu ya dalam situasi panik, nyabutnya untuk kabel antena itu nggak pas, jadi mungkin malah copot ya. Ya ini saya akan buka semuanya. Dan memang HP ini apa ya, sempat bikin pusing ya, karena ganti IC power masih tetap ngeblank, cek di coil, lalu dioda, jalur lampu juga oke, soket juga tidak ada yang korosi. Soalnya awalnya HP ini tuh normal, jadi hanya ganti LCD, lalu setelah dipasang di rumah kok malah blank. Berarti kan ada indikasi HP ini sebetulnya nggak masalah, tapi terjadi human error. Human error ini ya mungkin ada komponen yang yang terkena imbasnya. Kita mesti cek ya. Dan ini menggunakan IC power PM660L ya. Nah ini sudah saya buka semua. Oke guys, kita langsung ke tampilan PC ya, karena saya sudah sedia skemanya. Ya ini saya ada tampilan videonya ya. Jadi setelah saya amati, saya akan fokus di area ini aja ya, soket. Karena mungkin kasus HP ini tuh terjadi karena human error ya. Soalnya kronologinya bilang yang punya itu sebelumnya tuh LCD hanya pecah, lalu ganti LCD, cek di toko spare part nyala ya, normal, muncul gambar. Tapi saat pulang dan beliau masang sendiri itu malah terjadi blank. Nah kemungkinan ya ini terjadi human error. Jadi saya nggak berani beranjak ke flash, hard reset, atau update MIUI, karena ya nanti takutnya salah eksekusi, efeknya data hilang, lalu belum juga jika terkunci akun Mi. Makanya saya akan fokus di area ini saja.
Lalu tahapan yang sudah saya lalui untuk HP ini itu sudah ganti IC power PM660L. Lalu cek semua area lampu sudah ya. Dan HP ini ternyata sudah 2 mingguan guys. Jadi malam ini saya lembur. Ya, ini ada yang ganjal ya buat saya. Setelah saya perhatiin gambar ini bisa diperhatikan ada kaki yang tidak ada komponennya. Ini apakah memang tidak ada komponen atau memang hilang? Nah, ini bisa diperhatiin ya. Ini kalau di Samsung namanya filter EMI. Filter EMI ini fungsinya untuk memfilter area display. Contohnya kalau Samsung itu blank putih, kita ganti filter EMI-nya, dia muncul gambar. Nah, apakah di Xiaomi ini sama? Kemungkinan sama ya, karena ini berdekatan dengan soketnya. Saya perhatiin lah, ini kok hilang. Apa ini memang nggak ada komponen atau memang hilang? Jadi kita putar ini videonya. Nah, ini saya curiga ini untuk bagian ini kaki-kaki yang ada di soket konektor ini sudah saya cek semua ya, nilai resistansi ada, jadi aman. Lalu untuk kutu-kutu yang atas ini juga aman. Ini yang bikin saya itu kok kayaknya ganjel ya. Saya kasih ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 IC filter EMI. Tapi yang ini kok gerowong. Apakah ini kecongkel? Karena kalau saya lihat ini ada goresan. Goresan ini mungkin ya faktor human error ya. Nah, kemungkinan masih ya. Kita pastikan, kita lihat skema. Oke, kita akan lihat skema ya. Untuk skema saya sertakan di kolom deskripsi. Ya, ini sudah ketampilan skema Redmi Note 7. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Lalu mana tadi videonya? Bentar. Ya, ini saya perkecil ya biar gampang kita mengcompare. Nah, ini ya. Jadi ini tampilan soket, kalau ini di skemanya ini. Kalau kita perhatiin di sini, saya perbesar dikit. Nah, ini kan filter EMI ya. Ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini saya kasih besar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini harusnya ada filter EMI, tetapi di sini nggak ada. Kemungkinan kecongkel. Kemungkinan ya. Lalu di sini secara skema kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini ada kapasitor, lalu di sini resistor ya. Kita lebih besarin lagi ya, supaya lebih gampang kita lihatnya. Nah, bisa diperhatiin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kapasitor, resistor. Di sini kapasitor, resistor ya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Karena secara fisik hilang. Ini namanya EMI. Coba lebih besar lagi. EMI 11, betul ya, berarti EMI 1211 sama dengan Samsung. Namanya EMI, filter EMI. Lalu coba kita cek dulu yang di ini skematiknya. Ya, ini skematiknya ya. Kalau ini tadi kan
diagram skematik. Ini skematiknya. Kita coba cek EMI. Kita ketik EMI lalu enter. Lalu kita perbesar ya. Oh ya guys, ini dia MIPI EMI. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan semua terjalurkan ya. Nah ini mana nih? Jadi ini menuju ke soket, ini menuju ke soket, ini menuju soket, semua jalurnya menuju ke soket ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, yang kosong ini, yang ini tidak ada komponen. Oke, kita langsung cek saja ya. Oke, ini saya cek lewat skema yang ada di Android ya. Jadi skema itu bisa dibuka via Android. Nah, skemanya seperti ini. Jadi semua filter EMI itu terhubung jalur ke konektor. Nah, ini terhubung ya. Berarti komponen yang hilang ini kemungkinan biang keroknya. Ya, saya cek. Berarti semua filter itu harusnya nyambung ya. Dari kaki satu ke kaki satunya. Semua dicek. Berarti komponen yang hilang itu tidak bisa nyambung ya, karena komponennya hilang. Nah, ini kan nyambung semua. Kalau yang hilang ini tidak. Dan pertanyaannya, di mana nyari IC filter EMI itu? Nah, ini mungkin susah ya kalau kita tidak punya stok. Ini posisi sudah saya cek. Semua filter EMI yang ada, 4 komponen yang masih ada itu oke ya, jalurnya nyambung. Hanya yang komponen hilang itu ya jelas tidak nyambung ya. Nah, ini masih ngeblank. Ya, jadi ini saya tidak punya stok ya. Kalaupun saya ngambil filter EMI dari bekas itu kemungkinan bisa ya. Tapi saya rasa ribet. Jadi kita gunakan mode bypass saja ya. Ya, sedikit mode barbar lah. Jadi kita akan jumper kakinya. Ya, saya bikinkan kabel jumperan seperti ini. Lalu ada titik pin tadi ya, 4 itu. Jadi yang satu sisi itu harus kita jumper dari bawah ke atas ya. Seperti ini. Lalu kita potong kawatnya, kabel jumpernya. Lalu kita bikinkan untuk jalur yang keduanya, kaki yang sudah copot tadi ya. Seperti ini. Nah, ini kita bikinkan untuk jumperan yang kedua. Jadi apakah berpengaruh jika kita jumper bisa pulih? Kita akan coba cek ya. Kalau dulu saya pernah dapat kasus di Samsung ya. Samsung itu warna gambar acak ataupun blank putih, bisa metode jumper seperti ini. Kalau kita tidak punya stoknya ya. Tapi kalau punya bekas kanibalan filter EMI ya bisa dipasangkan kembali, bisa diganti. Namun kadang pemasangan juga kita harus teliti. Saya lebih simpel gunakan bypass ya atau jumper. Ya, ini sudah selesai dan penampakannya seperti ini ya. Jadi ada 2 jumperan. Logikanya filter EMI itu harus menghubungkan arus ke soket jalurnya. Jika komponen hilang, otomatis jalur tidak terhubung ya. Untuk di filter EMI yang komponen hilang. Jadi kita harus teruskan dengan cara jumper. Saya cek kembali.
Ya, sudah terhubung ya. Oke, ini sudah kita bebas, kita jumper. Mudah-mudahan berhasil ya. Karena ini udah 2 minggu, kasihan usernya ini nanyain terus. Jadi saya belum sempat juga untuk fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tekan tombol power. Wah, alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Wow, amazing. Wow, alhamdulillah guys. Berarti memang betul sekali. Ini faktor human error. Saya nggak tahu persis ya, apakah karena kecongkel ataupun apa penyebabnya kok bisa hilang ya. Wow. Jadi ini bisa jadikan warning ya. Di saat kita ganti LCD, pastikan kita itu teliti ya, jangan sampai ada yang tercongkel komponennya. Karena jika tercongkel, ya seperti ini bikin pusing ya. Karena kronologi itu menentukan bagaimana cara kita memperbaiki ya. Kalau ini kronologinya itu awalnya bagus, lalu diganti LCD itu jadi blank, kan kita banyak pikirannya. Apakah ini softwarenya, apakah ini apanya. Tapi setelah saya cek, teliti, ternyata ada komponen yang hilang. Aduh, bikin pusing guys ini betul. 2 minggu sampai tadi saya live streaming kan ya untuk HP Asus ini. Nah, ini filter EMI yang hilang itu saya bebas ya, dan itu ternyata biang keroknya. Aduh. Oke, ini sudah saya rapikan. Dan untuk kasus blank ini alhamdulillah selesai. Yang jadi PR itu masih di sinyal. Untuk kabel sinyal itu kepalanya merotol ya, atau copot. Ya, itu tinggal di jumper. Ya, jadi buat sobat semua, khususnya pemula ya, di saat penggantian LCD pastikan kita teliti dan hati-hati ya. Jangan sampai ada yang tercongkel. Karena satu komponen saja jika tercongkel dan itu jalur display, dia akan berpengaruh ya. Ya, ini saya coba kamera. Hehe, narsis malahan. Wah, saya ini kalau udah kamera depan pengennya narsis terus. Aduh. Oke, kita akan lihat ya. Ini Redmi Note 7. Dan mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya. Oke, ayo yang punya siap diambil. Terima kasih. Bye-bye. Tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.